Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apra Ayusania. Pada video ini saya akan mereview buku dari Profesor Dr. Sudargo Gautama SH yang berjudul Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Untuk bukunya sendiri itu seperti ini. Ini tampak depannya dan ini tampak belakangnya. Ukurannya sih nggak gede-gede banget dan nggak kecil banget ya, jadi pas gitu kalau mau dibawa kemana-mana gitu, dan nggak terlalu tebal, pas kalau di tas aja, tas itu pas. Nah teman-teman, buku ini tuh cetakan pertama kali pada bulan Mei tahun 1977 dan yang kedua itu bulan Desember tahun 1982, cetakan ketiga pada bulan April tahun 1985, cetakan keempat pada bulan Maret tahun 1986, dan cetakan kelima pada bulan Januari tahun 2019. Buku ini dicetak oleh Percetakan Bina Cipta di Bandung. Dari judulnya aja ini sangat menarik ya, yaitu Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jadinya ini internasional apa Indonesia? Ya udah, kita langsung baca aja ya teman-teman. Langsung kita lihat aja. Ini ada pada daftar isinya ini ada 13 bab. Masing-masing bab itu membahas sendiri-sendiri, yaitu ada pembahasannya sendiri-sendiri. Nah, pada bab pertama itu membahas tentang pengertian hukum antar tata hukum. Lalu yang bab kedua itu membahas tentang titik-titik pertalian. Bab ketiga membahas tentang prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Bab keempat membahas penunjukan kembali atau renvoy. Bab kelima membahas tentang kualifikasi. Bab keenam membahas tentang ketertiban umum, dan bab ketujuh membahas tentang penyelundupan hukum. Bab ke-8 membahas tentang pilihan hukum. Bab ke-9 membahas tentang hak-hak yang telah diperoleh. Bab ke-10 membahas tentang persoalan pendahuluan. Bab ke-9 membahas penyesuaian. Bab ke-12 membahas timbal balik dan pembalasan. Dan bab ke-13 membahas tentang pemakaian hukum asing. Buku ini sendiri itu terdapat 323 halaman teman-teman. Seperti pada buku pada umumnya ya, ada kata sambutannya, ada kata pengantarnya. Langsung aja kita ini bahas yang bab pertama. Jadi pada bab pertama itu kan tadi mengenai pengertian hukum antar tata hukum ya. Nah, jadi mengenai tata hukum ini itu pasti ada selalu ada perbedaan gitu, ada perbedaan pendapat gitu. Bunyinya tuh gini, dalam HPI ternyata tidak ada kata sepakat di antara para penulis mengenai berbagai masalah. Selalu terdapat perbedaan paham. Oleh karena itu maka seringkali secara mengejek apa yang dinamakan conflict of law. Bahasanya ada mengejek gitu ya. Bahasa dulu ya. Diganti menjadi conflict of lawyers. Seolah-olah yang berkonflik adalah para ahlinya, bukan ahli hukumnya dan bukan sistem-sistem hukumnya. Boleh dikatakan bahwa di antara para sarjana HPI hanya mengenai satu hal mereka sependapat, yakni bahwa HPI ini adalah suatu cabang ilmu hukum yang sulit. Untuk selebihnya mereka selalu bertengkar atau berselisih paham. Di sini benar sekali terasa apa yang dikatakan orang. Bunyinya tuh gini, kalau ada dua sarjana hukum berkumpul, paling sedikit ada 3 pendapat. Twee juristen remaining. Yang berarti selalu ada suatu pertengkaran antara para sarjana hukum HPI sendiri. Perselisihan paham antara para sarjana hukum itu dapat dikatakan mulai dari title pagina buku HPI. Dispute start from the little page. Artinya orang mulai bertengkar dari halaman judul buku HPI ini. Jadi mau bikin judul ini aja
sarjana hukum yang itu udah mulai bertengkar. Jadi ini bener apa enggak gitu, untuk ngasih judul ini tuh gimana, bener apa enggak. Nanti mereka udah mulai selisih paham gitu. Untuk ngasih judul aja mereka udah mulai bertengkar gitu ya. Maksudnya bukan bertengkar yang gimana-gimana ya, bertengkar untuk menjadikan judul yang bagus gitu ya. Yang kedua itu ada HPI internasional. Judulnya tuh gini, HPI internasional atau nasional. Menurut kalian HPI itu internasional atau nasional? Karena judulnya yang pengantar hukum perdata internasional Indonesia. Udah ada internasionalnya, ada Indonesianya lagi. Itu yang bikin membingungkan ya. Kalau kalian itu mahasiswa hukum, kalian wajib banget punya buku ini. Karena kalau kalian punya buku ini, kalian bisa mempelajari tentang hukum-hukum, tentang dari pengantar, namanya juga pengantar ya, berarti kalian bisa mempelajari tentang pengantar hukum-hukum itu seperti apa sih gitu. Di bab kedua itu ada titik-titik pertalian. Soal titik pertalian merupakan suatu bagian yang penting dari hatta. Oleh karena titik pertalian inilah ini bahasanya agak agak gimana gitu ya, masih dulu banget gitu ya bahasanya yang di buku ini. Kalau orang awam pasti nggak ngerti nih kalau baca-baca buku ginian nih. Jadi pada buku ini tuh dibahas banyak banget ya. Ada alasan-alasan pro prinsip domisili, dan prinsip kewarganegaraan seringkali memerlukan bantuan domisili. Cukup lengkap ya pada buku ini tuh. Pada buku ini tuh untuk tulisannya tuh ada yang susah dibaca gitu. Banyak yang nyetak tuh agak itu deh, banyak ininya, banyak yang nggak bisa dibaca. Ini buku ini tuh harganya tuh murah. Kalau kalian beli di toko online itu sekitar harganya tuh dari 25.000 sampai 35.000 kalian udah bisa dapat buku ini. Tapi karena aku belinya itu telat, jadi kalau kalian orang Solo pasti kalian tahu belakang Sriwadari. Nah, aku beli di belakang Sriwadari itu. Kalau di situ harganya tuh mahal. Kemarin aku beli itu harganya aku dapat harga 70.000, terus bisa ditawar jadi 50.000 dapat buku ini satu. Tapi ya nggak apa-apa ya, kan untuk memenuhi tugas kuliah itu kita harus rela berjuang gitu ya. Menurut aku cukup jelas sih. Ini cukup jelas, yang di dalam buku ini tuh cukup jelas, cuman bahasanya aja yang kayak susah dimengerti gitu. Cukup apa namanya, yang di penjelasannya di sini cukup banyak, tapi cuman tata bahasanya aja yang kurang dapat dimengerti. Dari aku sih kelebihan dari buku ini tuh untuk yang dijelasin di buku ini sudah sangat bagus, tapi untuk kekurangan dari buku ini sendiri itu tata bahasanya yang kurang jelas dan kurang bisa dimengerti. Mungkin kayak gitu deh. Sekian dari review saya. Kalau kalian pengen lebih tahu buku ini, kalian bisa beli buku ini kayak gini ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.